Saudaraku sekalian, kali ini kita akan berbicara mengenai amanat agung Tuhan Yesus. Amanat agung Tuhan Yesus, ya, itu penting sekali bagi kita. Kita akan membaca dalam Matius 28 ayat 18-20, demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Dibikin amanat agung ini, kita akan telah ini satu persatu. Perkataan pertama, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Perintah ini disebut amanat agung Tuhan Yesus. Ya, amanat agung Tuhan Yesus kepada kita semua. Ini pesan atau amanat sebelum dia naik ke surga. Terakhir, pesan ini berisikan 3 tugas penting, yaitu yang pertama, pergi dan jadikan segala bangsa murid Yesus. Kemudian yang kedua, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang ketiga, ajarlah mereka melakukan segala perintah Tuhan, seperti yang telah Tuhan lakukan pada kita. Jadi, pergilah. Artinya, bangkit dan bekerjalah. Pergilah artinya bangkit dan bekerjalah. Jangan duduk berdiam diri di rumah tanpa peduli pada orang lain. Jangan duduk aja di rumah gak peduli dengan orang lain. Demi mentaati perintah ini, ada banyak penginjil pergi ke luar negeri, misalnya ke Thailand, ke Afrika, ke Cina, atau banyak negara lain. Ya, walaupun juga di negara kita juga banyak yang perlu kita injili. Memang ada yang terpanggil menjalani misi di luar negeri, ya, terpanggil menjalani misi di luar negeri. Tapi tugas misi bisa juga dilaksanakan di sekitar kita dengan pergi menginjili orang tua. Kalau orang tua kita belum kenal Tuhan, kita harus injili. Family kita yang belum mengenal Tuhan, kita injili. Kenalan, ya, tetangga, teman kantor, atau siapa saja di sekitar kita untuk dijadikan murid Yesus, ya, murid Yesus. Nah, para rasul misalnya, Paulus pergi menginjil kaum non-Yahudi sepanjang Asia Kecil. Rasul Thomas menginjil ke India. Ada juga para penginjil pergi ke seluruh dunia memberitakan kabar keselamatan. Banyak tokoh-tokoh penginjil terkenal, misalnya Nommensen penginjil dari Jerman yang menginjil di tanah Batak, ya, seperti itu. Franciscus Xaverius, penginjil Katolik, memberitakan Injil dari Indonesia sampai ke Jepang, ya. Kiai Sadrak, orang pribumi, menginjil di tanah Jawa. Sadhu Sundar Singh menjadi penginjil di India. Masih banyak juga penginjil dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa. Mereka mempunyai komitmen dalam memberitakan Injil. Hasil penginjilan beribu-ribu bahkan berjuta-juta orang telah diselamatkan. Itulah hasil penginjilannya. Dan ada berbagai banyak metode penginjilan. Ya, ada banyak metode penginjilan. Ada yang KKR di lapangan. Saudara-saudara sekalian, ya puji Tuhan, ada KKR di lapangan, ada di ruang tertutup, ada yang menyebarkan buku, traktat, atau menyelenggarakan kursus Alkitab, surat menyurat. Tidak sedikit yang membangun sarana sosial seperti sekolah. Sekolah itu banyak memenangkan jiwa juga, ya. Sekolah banyak memenangkan jiwa. Rumah sakit juga banyak memenangkan jiwa.
Dan panti asuhan lebih banyak lagi menanamkan jiwa untuk Tuhan. Bahkan ada penginjilan dari rumah ke rumah, membuka pos-pos penginjilan. Ada yang melalui media radio, jadi berbicara di radio dan didengar oleh seluruh orang di sekitarnya. Atau sekarang ini sudah bisa sampai luar negeri. Jadi walaupun kita berbicara di Indonesia, suara kita terdengar di luar negeri. Televisi, internet, jaringan media sosial lainnya. Bahkan sekarang populer sekali media sosial. Ada yang menggunakan pendekatan budaya, seni, dan musik. Ada seni dan musik, dan berbagai macam caranya. Ada yang dengan sepak bola, kadang-kadang dengan sepak bola, ya. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk berdiam diri saja, tidak ada alasan. Tapi ada yang pernah berkata ada yang berbicara seperti ini, saya sudah sering memberitakan firman Tuhan, menginjili orang tua, saudara, teman-teman, namun tidak ada satupun yang mau terima Yesus. Ya, saya sudah menginjili semuanya. Orang tuanya tidak peduli dengan itu. Teman, saudara tidak peduli. Tidak ada yang mau terima. Ya, apa yang harus saya lakukan? Apakah berarti saya tidak menghasilkan buah-buah penginjilan? Apakah saya dianggap ranting, tidak berbuah, dipotong lalu dicampak dalam penghukuman? Pertanyaan ini sering muncul di kalangan umat Kristen, dan itu pun menjadi masalah bagi saya saat masih di sekolah minggu. Guru saya berkata setiap anak harus membawa jiwa untuk Tuhan. Kalau tidak, nanti ditolak Tuhan. Jadi guru sekolah minggu saya berkata setiap anak harus membawa jiwa untuk Tuhan, membawa jiwa untuk Tuhan. Kalau tidak, nanti ditolak Tuhan. Saya ajak teman-teman saya, tapi mereka menolak karena beragama lain. Saya merasa takut sekali, ya, akan hukuman dari Tuhan. Tapi saudara-saudara, mari kita melihat ada perumpamaan penabur. Perumpamaan tentang menabur dikisahkan ada seorang menabur benih. Sebagian jatuh di pinggir jalan, benih itu lalu dimakan burung. Sebagian jatuh di tanah berbatu, benih itu tumbuh sebentar, lalu layu dan mati. Sebagian jatuh di tanah bersumak duri, dia berusaha bertumbuh, tapi karena terhimpit semak duri, benih itu mati, akhirnya mati juga. Semuanya gagal. Tapi ada satu benih yang jatuh tanah subur, lalu tumbuh dan berbuah. Ada yang 100, 60, dan ada 30 kali ganda. Berarti ada benih firman Tuhan yang ditaburkan tumbuh dan berbuah. Kadang-kadang kita ingin melihat langsung hasil tindakan kita. Ingin agar orang yang diinjili langsung bertobat dan dibaptis. Ya, puji Tuhan kalau bisa seperti itu. Ingin ada orang yang langsung bertobat dan dibaptis. Puji Tuhan, luar biasa kalau bisa seperti itu. Namun ada yang seperti itu, misalnya Petrus, memang ada yang seperti itu, seperti Petrus ketika berkhotbah. Ketika Petrus berkhotbah, hasilnya 3.000 jiwa menerima Yesus. Puji Tuhan, luar biasa sekali. Namun tidak selalu demikian. Sebab ada yang menabur dan orang lain yang menuai. Ada yang menabur dan ada orang lain yang menuai. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Yohanes 4 ayat 37. Ada yang menginjil, berpuluh-puluh tahun kemudian diinjili, baru dia bertobat. Bahkan ada yang sudah nggak tahu, orang itu sudah nggak tahu kalau dia sudah meninggal, kemudian orang itu bertobat. Ini contohnya ada seorang istri yang meninggal, yang menginjili suaminya. Istri ini orang Kristen, suaminya bukan.
Tiap hari dia menginjili ya suaminya supaya dia bertobat dan pergi ke gereja. Tapi suaminya nggak peduli. Dan setelah itu istrinya ternyata dipanggil oleh Tuhan, ya, menghadap Tuhan. Itu kan seolah-olah gagal ya. Nah, tapi ketika melihat istri meninggal, suaminya tergugah. Oh ya, bisa meninggal juga manusia ya. Jadi dia menerima Yesus setelah itu. Artinya istrinya sudah meninggal, ternyata masih bisa bertobat orang lain. Ya. Jadi taburkan saja benih firman Tuhan itu disertai doa dan permohonan minta pertolongan Roh Kudus. Yakinlah benih yang ditaburkan itu suatu hari pasti ada yang tumbuh dan berbuah. Jadi tidak selalu harus menghasilkan buah. Ada kisah penginjilan di Afrika, ya, di Afrika pada tahun 1921 seorang penginjil dari Swedia bernama David Flood dan istrinya Svea pergi ke negara Afrika untuk menginjil. Negara itu bernama Zaire, sekarang bernama Zaire, untuk misi penginjilan Kristus. Mereka pergi ke suatu kampung kecil. Ternyata sampai di sana orang-orang di sana, orang penduduk aslinya itu menolak mereka. Mereka dilarang masuk ke dalam kampung itu karena katanya orang kulit putih itu membawa sial. Ya begitu, luar biasa kan. Kemudian mereka mendirikan rumah sederhana di luar kampung. Kalau di luar kampung nggak masalah, di luar kampung mereka. Waktu itu istrinya sedang dalam keadaan mengandung. Setelah sekian lama mereka di sana, kemudian datanglah seorang anak kecil yang kemudian dibimbing oleh Svea, istrinya. Svea, istrinya membimbing dia, mengajarkan ajaran sekolah minggu, ya, waktu itu masih gampang-gampang. Ya. Suatu hari istrinya terserang penyakit malaria, parah sekali. Kemudian dia melahirkan seorang anak perempuan, dan wanita ini, istrinya ini melemah. Dia melahirkan seorang bayi perempuan, kemudian istrinya melemah. Kemudian dia menjelang ajalnya, dia berpesan agar bayi mereka yang perempuan tadi diberi nama Aina. Ketika istrinya meninggal, ketika melihat istrinya meninggal, si penginjil itu marah sekali sama Tuhan dan kecewa sekali pada Tuhan. Ya, sebab dia telah menginjil sekian lama tapi nggak berhasil. Hanya satu orang yang datang, telah menguburkan istrinya dan menitipkan bayinya ke temannya. Dia pulang ke Swedia dengan kepahitan luar biasa, pahit sekali hatinya. Dia sangat marah, sehingga jika ada seorang menyebut nama Tuhan di sekitar dia, waktu dia ada keluar itu, dia ke Swedia itu, dia menjadi marah sekali. Jangan sampai menyebut nama Tuhan di depan dia. Kemudian dia jadi pemabuk dan menikah lagi dengan adik istrinya, tapi hidupnya tidak keruan. Apakah dia gagal? Ternyata dia tidak gagal. Penginjilan itu telah berbuah lebat. Si bayi Aina menjadi dewasa lalu menikah dengan salah satu orang di sana, orang Eropa di sana, lalu menikah dan pindah ke Amerika. Dia pindah ke Amerika. Suatu kali dia ditemani suaminya mencari ayah di Swedia. Ketika dia sedang berada di London, ada suatu kebaktian penginjilan dari seorang pendeta kulit hitam dari Zaire
ia menghadiri penginjilan itu. Ketika ada kesempatan berbincang-bincang dengan pembicaranya, Aina bertanya, apakah penginjil itu mengenal ayah dan ibunya? Ya, dia bertanya, apakah mengenal ayah ibunya? Betapa terkejutnya Aina ketika mengetahui bahwa penginjil itu adalah si anak kecil yang dibimbing ibunya. Anak kecil yang dibimbing ibunya. Kini dia sudah memiliki jemaat melebihi 110.000 jiwa, 32 pos penginjilan, dan beberapa sekolah kitab dan sebuah rumah sakit. Luar biasa sekali nih, ya. Ketika Aina berhasil bertemu ayahnya yang berusia 73 tahun terbaring sakit, dan di sekeliling tempat tidurnya banyak minuman keras. Dia berbaring sakit dan di sekeliling ayahnya itu banyak minuman keras, botol-botol minuman keras. Namun ketika anak itu menceritakan yang terjadi pada penginjil besar tadi, ya, ketika dia menceritakan bahwa anak kecil yang dulu dididik depan dia telah menjadi penginjil besar, sadarlah sang ayah. Sang ayah sadar, lalu ia bertobat dan hatinya dipulihkan kembali. Luar biasa, puji Tuhan. Tapi sudah sedemikian lama dia menderita. Jadi dia sudah bertobat dan hatinya dipulihkan kembali. Benih yang ditaburkannya ternyata bertumbuh dengan amat lebat. Tidak lama kemudian ia meninggal dunia dengan hati yang tidak lagi diliputi kemarahan. Dia sudah menerima Yesus kembali, minta ampun. Dan kebetulan dia masih hidup, dia bisa minta ampun kepada Tuhan. Karena itu, marilah kita memberitakan Injil apapun yang terjadi. Orang mau terima Yesus atau tidak, tetaplah kita menginjil, ya. Karena mungkin dari sekian banyak orang, kita akan menerima satu orang atau dua orang atau sekian orang yang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia. Serahkan hasilnya pada Tuhan. Kita menabur, Tuhan yang menumbuhkan. Demikianlah renungan kali ini. Tuhan memberkati. Amin.